Halo, salam cerdas antusias. Bapak Ibu guru yang saya hormati, kita kembali pada pembahasan pemanfaatan Google Docs dan slide dalam pembelajaran. Di modul kedua kali ini, kita akan mempelajari berbagai praktik terbaik dalam memanfaatkan Google Docs untuk pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas tentang bagaimana kita memanfaatkan Google Docs ini sebagai bahan bacaan. Karena ini fitur yang paling dasar dari Google Docs, sehingga saya yakin Bapak Ibu bisa mempelajarinya dengan baik. Nah, kita langsung saja membuka Google Docs dan Google Drive kita ya. Jadi Bapak Ibu silahkan mencoba beberapa hal yang akan saya sampaikan di video kali ini. Nah, sekarang Bapak Ibu berada di halaman Google Drive ya, di dalam salah satu folder yang sudah dibuat sebelumnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah mencoba membuat folder di Google Drive sebelumnya, nah silahkan dibuka. Nah, apabila belum ada file, maka di sini akan ada keterangan drop file here or use the new button. Ini artinya bahwa folder ini masih kosong begitu ya. Nah, untuk menambahkan sebuah dokumen Google Docs ya sebagai bahan bacaan untuk para peserta didik nantinya, Bapak Ibu bisa melakukan dengan dua cara sebenarnya, yaitu cara yang pertama Bapak Ibu membuat dokumennya langsung di Google Docs, atau yang kedua nanti Bapak Ibu akan mengupload atau mengunggah file yang sebelumnya Bapak Ibu mungkin membuat dengan aplikasi lain, misalkan Microsoft Word ya. Jadi nanti diuploadkan ke folder di Google Drive ini. Nah, kita akan mencoba cara yang pertama terlebih dahulu, yaitu membuat dokumen langsung di Google Docs-nya. Bagaimana membuat dokumen yang baru? Bapak Ibu bisa tinggal klik New, lalu kemudian pilih Google Docs. Ya, pilih Google Docs. Nah, maka di sini tampilannya kurang lebih hampir mirip kalau Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan dengan Microsoft Word begitu ya. Nah, ini tampilannya hampir mirip. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan misalkan bahan bacaan begitu ya. Misalkan di sini ada bab 1 Google Docs misalkan ya. Kemudian ini Bapak Ibu bisa memformatnya, misalkan ini sebagai heading 1 ya. Di sini misalkan saya italic dan seterusnya gitu ya. Termasuk juga kalau Bapak Ibu mau menambahkan gambar dan sebagainya ya, kita bisa gunakan tombol insert misalkan ya, atau sisipkan apabila Google Docs-nya dalam bahasa Indonesia ya. Saya akan search dari web saja supaya lebih cepat. Nah, misalkan seperti ini. Ini contoh saja ya, saya akan menambahkan sebuah gambar yang saya tambahkan melalui pencarian. Nah, gitu ya. Ini sekedar contoh saja bahwa Bapak Ibu bisa langsung menuliskan apa-apa yang ada yang akan disampaikan kepada peserta didik sebagai bahan bacaan, sehingga nanti peserta didik bisa membacanya langsung di internet ya, di browser, ataupun juga nanti bisa kita berikan sebagai bahan unduhan. Jadi bisa di-download untuk para peserta didik gitu ya. Jadi silakan mengetik seperti biasa, ataupun kalau ingin melakukan copy paste misalkan ya. Nah, ini misalkan saya punya sebuah contoh file yang awalnya dalam dengan Microsoft Word misalkan ya. Nah ini misalkan ya, saya akan bawa ke sini. Nah, ini sekedar contoh ya. Ini saya akan seleksi semuanya. Lalu kemudian saya copy ya, Nah, lalu kemudian kalau kita ingin pindahkan di sini, ini saya buat halaman baru saja. Ya. Nah, copy paste, Ctrl V gitu ya. Nah, maka dia pun bisa langsung pindah di sini ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir harus mengetik lagi gitu ya dari nol, tentu tidak ya. Bisa mengetik langsung di sini atau bisa copy paste dari dokumen yang sudah ada. Nah, jangan lupa untuk memberikan nama ya. Nama filenya ya. Jadi nama filenya di kiri atas ini nih. Nah, yang tulisannya bahan bacaan ini bisa diklik, bisa diedit ya. Misalkan bab 1 kelas 2 misal ya. Ini contoh. Nah, misalkan seperti ini. Klik saja di sembarangan. Nah, ini kita tidak perlu menyimpannya karena dia akan otomatis tersimpan di Google Drive kita. Buktinya apa? Kalau kita kembali lagi ke tab Google Docs-nya. Nah, di sini ini sudah berubah nih dengan sebuah file. Jadi filenya sudah dibuat. Jadi
kita tidak usah khawatir lupa men-save dan lain sebagainya, karena aplikasi Google Docs ini akan secara otomatis menyimpan filenya ke dalam Google Drive. Nah, ini cara yang pertama ya. Jadi Bapak Ibu bisa, sekali lagi saya review, Bapak Ibu bisa klik New, lalu kemudian pilih Google Docs, lalu kemudian nanti akan otomatis membuka sebuah Google Docs application-nya ya, aplikasi Google Docs-nya. Bapak Ibu bisa menuliskannya di sini, atau mau copy paste dari dokumen yang lain, sampai selesai begitu ya, sebagai bahan bacaan untuk peserta didik itu sudah selesai gitu ya, untuk pembuatan dokumennya. Nah, cara yang kedua, apabila Bapak Ibu sudah punya filenya, jadi misalkan tadi ya, saya sudah punya file, nah ini misalkan ya, sebentar, saya akan pindahkan terlebih dahulu foldernya. Nah, misalkan ya, ini saya punya sebuah file gitu ya, di sini namanya adalah rangkuman materi PJOK kelas 2 dalam bentuk docx ya, yang biasa kita filenya dibuat menggunakan Microsoft dokumen ya, Microsoft Word ya, Microsoft Word. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya kalau kita ingin menggunakan file yang sudah kita buat sebelumnya, jadi Bapak Ibu tinggal buka saja Google Drive-nya ya. Google Drive-nya buka, lalu kemudian menguploadnya. Cara mengupload yang paling mudah adalah kita tinggal drag and drop ya. Jadi tekan sambil ditarik, pindahkan ke foldernya. Nah, maka dia akan menguploadkan file yang sebelumnya kita buat. Nah, maka kalau sudah selesai ya, sudah komplit seperti ini. Di sebelah kanan bawah ada keterangan. Nah, kalau kita double klik, kita buka dokumennya, maka dia akan membuka menjadi sebuah file Google Docs yang awalnya dibuat menggunakan Microsoft Word. Nah, sekarang sudah dalam format Google Docs ya. Nah, ini sama gitu ya, yang seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bisa melakukan dengan dua cara, boleh salah satunya tentunya, tapi alangkah lebih baiknya nanti Bapak Ibu mencoba keduanya. Yang pertama adalah membuat langsung di Google Drive-nya, atau Bapak Ibu bisa menguploadkan file yang sudah dimiliki. Nah, langkah terakhir supaya Google Docs ini bisa diakses ataupun bisa dibaca oleh para peserta didik, yaitu dengan Bapak Ibu membagikan filenya, gitu ya, membagikan filenya ke para siswa. Caranya bagaimana? Supaya nanti para siswa bisa membacanya ataupun mengunduhnya, mendownloadnya. Caranya adalah di kanan atas, di sini ada share ya. Di sini ada share. Nah, di sini akan ada share. Nah, yang perlu Bapak Ibu lakukan supaya dokumen ini bisa dibagikan kepada peserta didik, begitu ya, yaitu di sini ada pengaturan pembagian file. Ya, di sini biasanya secara default atau secara standar dari Google-nya itu biasanya restricted. Dalam artian yang bisa membuka ini hanya Bapak Ibu saja yang memiliki akun. Nah, supaya orang lain bisa mengaksesnya, paling tidak untuk membacanya gitu ya, ataupun mengunduhnya, karena kan ini adalah sebagai bahan bacaan untuk peserta didik. Nah, Bapak Ibu perlu mengubahnya. Caranya adalah di sini tinggal klik saja change to anyone with the link. Nah, sampai ada keterangan anyone with the link ya, artinya siapapun dengan sebuah link gitu ya di internet bisa melihat asal tahu linknya, istilahnya begitu ya. Jadi kalau tidak tahu linknya ya tentu tidak bisa membaca file itu gitu ya, sehingga nanti linknya inilah yang akan dibagikan kepada peserta didik. Nah, di sininya pastikan sebagai viewer kalau dokumen ini memang sebagai bahan bacaan tentunya ya, tapi nanti di video-video berikutnya ataupun di modul-modul berikutnya Bapak Ibu akan mempelajari bagaimana Google Docs ini pun bisa digunakan untuk dokumen kolaboratif dengan para peserta didik. Nah, ini mudah-mudahan menarik ya. Nah, tapi untuk yang sekarang, karena tujuannya adalah sebagai bahan bacaan, maka pastikan di sininya tetap viewer ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu bisa done, atau sebelum done, Bapak Ibu bisa copy link ya, karena link inilah yang akan dibagikan ke peserta didik. Jadi bisa klik copy link ya, atau boleh juga memblok seperti ini, lalu kemudian klik kanan copy juga boleh ya. Nah, copy, kalau sudah klik done. Nah, link itulah yang Bapak Ibu yang barusan sudah di copy ya. Jadi kalau kita buka tab baru, copy paste ya, saya klik kanan paste misalkan, paste lalu enter, maka dia akan menuju ke file ini. Ya, ke file yang sama. Begitu ya. Begitupun nanti peserta didik kalau dikasih link itu, ketika diklik gitu ya, maka dokumen ini bisa langsung terbuka dan bisa dibaca gitu ya, tanpa bisa mengedit ya, karena tadi viewer ya, hanya sebagai penonton, hanya melihat dokumennya saja. Nah, tapi problemnya adalah
URL ini kelihatannya terlalu panjang ya Bapak Ibu ya, jadi agak sulit kita untuk membagikannya. Meskipun ya bisa-bisa saja kalau dibagikan ke peserta didik seperti biasa. Tapi supaya lebih mudah dan tidak terlalu panjang, saya sarankan Bapak Ibu bisa memendekkan URL-nya atau alamat webnya ini ya, yang awalnya bla 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 gitu ya, cukup panjang, yaitu memendekkan. Nah, bagaimana cara memendekkan? Ini ada sebuah layanan yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa gunakan, yaitu bit.ly.com. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja bit.ly.com, bitly.com ya. Nah, nanti buka saja. Nah, nanti di bawah di sini Bapak Ibu copy paste URL yang tadi dibuat di Google Docs-nya ya, yang ini ya. Link yang sama. Nah, di sini ada perintah shorten atau pendekan gitu ya, pendekan alamatnya. Jadi shorten. Nah, maka dia akan otomatis langsung memberikan link yang pendeknya, yang ini nih, yang https bit.ly bla 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 bla. Ini Bapak Ibu bisa copy. Nah, inilah file URL yang kedua yang bisa kita bagikan ke peserta didik. Nah, yang ini ya, yang bit.ly yang sudah dipendekkan. Jadi kalau kita enter, maka dia akan sebenarnya mengaliaskan saja. Maka dia akan kembali lagi ke alamat yang lama gitu ya, ke alamat yang lama, tetapi tidak terlalu panjang. Nah, jadi sekali lagi untuk memendekkan, Bapak Ibu bisa kunjungi salah satu ya, ini salah satu layanan namanya bitly.com. Sebetulnya ada layanan-layanan yang lain yang membantu kita memendekkan URL ya. Tapi untuk yang sekarang, saya memperkenalkan satu saja ya, salah satunya adalah bitly.com. Jadi Bapak Ibu silahkan copy paste alamat Google Docs-nya yang panjang tadi gitu ya, kemudian di shorten, dipendekkan, dan nanti Bapak Ibu akan mendapatkan link yang lebih pendek dan lebih mudah dibagikan kepada para peserta didik. Baik Bapak Ibu, untuk sesi ataupun video kali ini dicukupkan sekian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam cerdas, antusias.